Apakah boleh Ahlussunnah wal Jamaah mendukung Syiah? Dua profil perusak dunia ini kaget dengan kemampuan senjata Iran yang ternyata bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang. Nah, di posisi ini tentunya juga adalah momen-momen krusial di mana pasti banyak umat muslim yang kepingin Palestina merdeka. Kata Allah yang gebuk Iran. Ya. Terjadilah di sini ada belahan roti yang sudah terjadi puluhan tahun yang juga dibaca oleh Yahudi, Israel, kan? Amerika ya dibaca juga perselisihan itu kan. Ya, waktu mau revolusi kepada kekuasaan Pahlavi itu kan Sunnisnya di sana bisa bersatu, maksudnya bersatu bukan dalam akidah gitu loh. Ini tolong kesamaan kepentingan. Kalimat bersatu ini jangan diartikan secara hitam putih. Ini justru jadi perdebatan yang saya rasa kontraproduktif di pertempuran perang antara Iran dan juga Israel, di mana di dalam Israel sendiri sedang menyandra saudara kita yang ada di Palestina. Untuk lebih jelasnya kita akan ketemu langsung dengan guru kita, Ustadz Fahmi Salim, yang berapa saat yang lalu pernah menyoroti hal ini dan kemudian memberikan tulisan yang saya rasa lumayan bisa mencerahkan masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini puasa-puasa, Masya Allah nih diajak podcast. Habis puasa-puasa seru. Iya, puasa seru ya. Ini puasa yang sampai saya ceramah tarawih itu 2 kali bicara politik. Politik Timur Tengah. Iya. Iya. Kemarin kita bikin Hijrah Fest, malah tema perang yang jadi orang pada menganggap oh iya begini kondisi aslinya gitu. Jadi ya mungkin inilah sebuah ini kayak lagi pergantian agenda saja. Kan Nabi juga Ramadan pertama kan dalam situasi perang. Ada perang Nabi yang di Ramadan. Perang Badar. Iya. Oh. Kemudian perang penaklukan Mekah, kota Mekah tahun 8 Hijriah. Itu bulan Ramadan juga. Jadi Ramadan kita berbicara itu nggak hanya cuma ibadah sih sebenarnya. Ya. Bukan cuma puasa, bukan cuma sedekah, bukan cuma perbaiki hati, ya kan? Menata hati, lebih sabar, enggak, bukan cuma itu. Ramadan itu justru bulan perjuangan. Kalau nggak salah 10 tahun terakhir setiap Ramadan Israel tuh nyerang Aqsa. Iya, dan sekarang dibuktikan. Walaupun tidak menyerang dengan kekuatan bersenjata, tapi dengan adanya serangan ke Iran itu, sehingga menewaskan pemimpin tertinggi Iran, ya toh, langsung tanggal 28 Februari itu langsung Masjid Al-Aqsa ditutup. Nah iya tuh dengan mudah sekali kan, dengan alasan keamanan, khawatir eskalasi perang antara Israel dengan Iran ini lalu kemudian akan mengganggu ketertiban dan keamanan di Masjidil Aqsa. Jadi alasan aja tuh. Iya alasan aja. Iya, dan ini kan jadi tanda tanya besar. Lagi ngapain ini? Bisa jadi itu perang itu juga salah satunya untuk mengalihkan umat Islam dari Masjidil Aqsa. Biar nggak merhatiin itu. Saya tuh lagi mau video call sama teman saya yang orang Aqsa tuh. Dia soalnya ngirim gambar ke saya, di atas Aqsa tuh banyak misil. Iya. Lewat kan gitu. Iya. Terus dia bilang ini adalah saat menyedihkan di mana ketakutan misil itu akan jatuh ke Aqsa, 1, 2, dan kami tidak bisa sholat tarawih di dalam katanya. Dan memang sudah bisa. Sudah dari 28 coba bayangkan. 28 akhir Februari, sekarang sudah 16 Maret kan. Artinya sudah 2 minggu. 2 mingguan ya. Dan dunia diam, hanya fokus perang saja. Pemerintah Indonesia, pemerintah negara-negara yang sibuk untuk ingin mengendalikan harga minyak ya, khawatir selat ditutup dan pasokan minyak energi dunia juga berantakan. Tapi nggak ada yang merhatiin itu. Tapi nggak ada yang merhatikan Aqsa. Mana statement negara dalam hal ini? Jangan-jangan decoy itu? Ya. Pengalihan, decoy. Iya. Bisa jadi ya. Salah satunya itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan guys. Ini juga perlu jadi perbincangan juga tuh. Waktu saya terakhir ke sana di bulan November Ustaz. Itu udah lihat lubangnya tuh. Penggalian itu di bawah, tapi kita ngeliatnya dari ruangannya Sayyidina Umar gitu tuh. Bolongannya udah ada gitu, beneran ada gitu nggak taunya. Iya. Dan kemarin kan waktu perang Gaza itu kan Netanyahu bersama Menteri Luar Negeri Amerika bersama
duta besar Amerika untuk Israel, ya, itu kan juga meresmikan prasasti Siloam, yang makanya mereka bikin jalur jalan peziarah. Jadi kalau orang Islam kan pilgrimage-nya kan ke Mekah, ya kan? Ke Mekah, kemudian Arafah, Mina, kan gitu ya. Nah mereka juga bikin jalur, nggak mau kalah sama kita. Bikin jalur ziarah untuk menghidupkan memori Yahudi untuk era kejayaan kerajaan Israel di bawah Raja Nabi Daud dan Sulaiman. Kalau kita kan bikin jalan peziarah. Nah, Kristen kan juga ada ininya juga, Holy Land. Ziarahnya dia. Ziarahnya dia. Umrohnya lah kira-kira kan begitu. Tapi kan kalau dalam Islam umroh kita memang diatur di kitab kita kan. Iya. Di kitab kita diatur, di hadis kita diatur. Itu kan nggak ada di Tauratnya dia. Dia bikin itu mah visit wisata aja tuh. Iya, bikin wisata untuk mengglorifikasi, ingin membuktikan pada dunia ini ada warisan nenek moyang kami di wilayah Aqsa ini. Itu yang namanya jalur Hayu Silwan. Nah, kalau diplesetinnya bahasa mereka jadi Siloam. Oh, Siloam itu artinya itu? Iya. Siloam, prasasti Siloam. Ya, ada rumah sakit kan kita nih? Memang ada hubungannya. Ya, nanti kita teliti aja. Oh iya. Unik ya. Jadi kalau kita lihat ini pilgrimage yang terjadi itu buatan mereka, sampai tembok ratapan juga nggak ada di Taurat gitu ya. Iya. Itu kan itu buatan mereka semua dong ya. Itu kan tembok ratapan yang sekarang mereka katakan sebagai sailing wall itu adalah Haitul Buraq, itu tembok buruk. Buruk iya. Tembok buruk itu dari zaman penaklukan Islam, bahkan sebelumnya sudah disebut Haitul Buraq dalam masa peradaban Islam. Ya, itu tempat Nabi menambatkan buruk. Ya, seperti itu. Jadi baru belakangan aja itu mereka bikin ritual di tembok ratapan itu. Ya berarti baru sekitar 80 tahun belakangan dong. Kan baru masuk 40-an ya kan? Baru tahun 48. Tapi sebelumnya sudah ada mulai sejak mandat British ya. Balfour. Mandat Balfour, kemudian Inggris menang Perang Dunia I, ya sampai mempersiapkan itu kan butuh waktu 30 tahun. Dari 1917 sampai 1947. Keluarlah UN Partition, United Nation Partition membelah, membagi tanah Palestina itu menjadi dua untuk Yahudi dan untuk bangsa Palestina. Emang ibadah yang dibuat-buat sendiri gaya mereka nih kalau kelihatannya sih ya. Kan saya bisa lihat ulasan ini ada seorang ahli yang meneliti cara mereka beribadah dengan manggut-manggut itu adalah agak saru gitu Ustaz. Apa namanya? Gerakan bersenggama begitu. Dari situ jadi begini, kenapa harus gerakan itu karena ini gitu. Ini sama Tuhannya gitu. Iya. Aduh, aneh. Nah, sekarang kita kembali ke isu kita nih, Ustaz. Serangan Iran ini unpredictable ternyata untuk dua komplotan ini. Nah, tidak diperhitungkan dan ternyata mengagetkan bahwa ternyata Iran punya kemampuan kapasitas misil yang begitu besar dan juga daya serang yang luar biasa. Walaupun ternyata ada bisik-bisik di backup oleh Cina. Ya, presisi. Pasti dibela. Sekarang kan nembaknya udah persis deh, di mana posisinya tahu persis segala macam. Ya, itu bantuan radarnya Cina, Rusia juga. Iya. Nah, jadi secara nggak langsung ada tangan-tangan yang membantu juga mereka yang itu di luar dari prediksinya. Pertanyaannya kenapa? Tahu nggak? Kenapa bisa Cina membantu di balik layar? Karena memang tujuan Amerika menyerang Iran, ya, dalam kepentingan nasional Amerika dan Trump adalah untuk mencekik pasokan energi untuk industri Cina. Itu tujuan utamanya. Israel punya tujuan lain. Sama. Israel tujuannya untuk menggebuk Iran, ya, supaya tidak jadi kekuatan nuklir. Jadi yang bisa mengancam Israel mereka, yang bisa mengancam Zionis, kan? Jadi beda kepentingan sebenarnya, beda motif, tetapi bertemu dalam satu titik. Nah, kepentingan Amerika adalah ingin mengganggu Cina, ingin mencekik Cina. Karena kebangkitan Cina ini sudah di depan mata. Iya. Nah, namanya industri negara maju semua pasti mengandalkan minyak, sama seperti Amerika. Iya.
Amerika, Pax Americana, kemudian sebelumnya Pax Inggris ya, Sykes-Picot itu kan mengandalkan minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Arab. Cina sekarang mengandalkan dari mana? Dari Iran dan Venezuela. Jadi Venezuela itu minyaknya banyak itu dijual ke Cina. Makanya Amerika ngambil. Mencokok Maduro. Ternyata setelah kejadian begini, saya rasa senjata yang dikasih oleh Cina ke Iran juga bukan senjata utamanya dia kan, ibaratnya senjata yang oke deh kita kasih ke situ sebagai memproteksi dia juga secara nggak langsung dengan tangan lain kan. Pakai begitu aja kalang kabut. Kayaknya udah mulai agak pede nih Cina nongol. Selat Hormuz itu kan masuk 20% pasokan energi dunia, minyak dan gas alam. Maksudnya itu sampai 30. Jadi memang besar banget itu. Masih lebih besar Selat Malaka sebenarnya. Selat Malaka, selat kita ini lebih dari Selat Hormuz. Nggak ada yang ngerebutin? Ya, kan Amerika sudah jagain di situ. Oh. Ya. Oh iya. Kalau Amerika sudah jaga. Kan, Diogo Garcia itu. Ya, ASEAN kan sudah di bawah kendali Amerika. Iya. Di bawah teman-teman nggak tahu, di bawah Aceh itu ada Diego Garcia. Itu pangkalan militer Amerika tuh. Yang katanya gambar-gambarnya pesawat MH370 tuh nyangsangnya ke sana. Katanya. Dan pangkalan militer Amerika kan ada banyak di Palau di wilayah Filipina, sama di Darwin di Australia. Di dekat-dekat Papua juga ada situ kan. Oh iya, ada. Ya, Darwin kan dekat Papua. Lebih dekat ke sana. Jadi kalau sama di Townsville itu di Australia juga. Jadi itu sebenarnya kalau orang mau ngambil macam-macam kita apa namanya? Ladang kita apa namanya? Iya, ladang Freeport. Kalau ada yang mau macam-macam Freeport itu pangkalan militer ada 4 katanya. Sudah ada. Selesai. Iya. Termasuk yang punya negara juga Indonesia itu kalau mau macam-macam juga habis juga tuh. Iya. Pantesan kita nggak dijajah, Sat. Udah kena jajah duluan. Enggak, itu bukan di Indonesia, itu Konoha jauh. Sekarang kembali lagi Sat. Waduh. Jadi kemana-mana dulu nih. Jadi ternyata kaget si 2 profil perusak dunia ini kaget dengan kemampuan senjata Iran yang ternyata bukan hanya bertahan tapi juga menyerang. Nah, di posisi ini tentunya juga adalah momen-momen krusial di mana pasti banyak umat muslim yang kepengin Palestina merdeka. Siapapun yang bisa gebuk Israel udah pada gemes dia sama Israel mereka ya. Orang pada gemes, pasti akan disupport. Pasti kita senang. Nah, kata Allah yang gebuk Iran. Ya. Terjadilah di sini ada belahan roti yang sudah terjadi puluhan tahun yang juga dibaca oleh Yahudi Israel, Amerika ya dibaca juga perselisihan itu kan. Nah, bukan hanya di situ perangnya, di sosial media sekarang. Ada yang nggak sepakat untuk dukung Iran. Ya tapi masa ya dukung Israel kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah ini gimana? Sebenarnya boleh nggak sih umat Muslim itu kemudian berada? Ya dua-duanya sebenarnya musuhnya. Maksudnya gini, secara Ahlussunnah ya. Dua-duanya pernah punya story, begitu ya kan? Tapi yang satu lagi nyandra saudara kita nih. Gitu. Yang satu dulu terjebak di politik kan itu kan. Sikap kita mesti gimana dah? Daripada saya beropini nanti saya kena rujak juga sama netizen. Mendingan Ustadz yang berilmu yang lebih paham untuk menjelaskan ini posisinya baiknya seperti apa Ustadz, biar aman Ustadz. Pinggir jurang soalnya Ustadz. Iya. Ini tebir jurang ya. Jadi kalau saya sederhana ya. Kita memandang politik ini tidak bisa hitam putih. Ya. Katakanlah benar perbedaan kita ya Ahlussunnah dengan Syiah ini, Syiah Imamiyah atau Ismailiyah atau Zaidiyah itu kan memang ada dalam masalah akidah. Ya, dan juga bahkan termasuk dalam perbedaan dalam masalah fikih syariat gitu ya. Itu ada rinciannya lah. MUI kan sudah mengeluarkan buku tentang muwaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, sekarang begini, kita harus pisahkan mana ini sebagai gerakan politik dan militer yang memang itu berguna untuk melemahkan musuh kita nomor satu, yaitu Israel. Musuh bersama ini. Musuh bersama kita nomor satu Israel itu sama Amerika. Dan mana ketika kita bicara dalam kondisi yang tenang, santai, ya kita bisa bicara mendudukan masalah akidah secara baik gitu. Nah, kan kita jadi dapat pelajaran ini sebenarnya dari saya sebenarnya menulis ini
tulisan saya terakhir tentang surat Ar-Rum itu sebenarnya itu tulisan yang keempat tentang bagaimana kita menyikapi hubungan Sunni dan Syiah. Ada 3 tulisan sebenarnya di Republika. Kita harus menata ulang hubungan Sunni dan Syiah. Ya, dengan tetap kita melihat bahwa perbedaan ini sulit untuk dijembatani secara akidah. Tapi secara nggak akan ketemu, kayak kucing sama anjing air aja. Air minyak ya. Kayak air minyak. Karena memang pijakannya masalah politik ya. Politik bagi Syiah itu kan menjadi rukun iman, rukun Islam. Maksudnya politik pengangkatan Sayyidina Ali kan sebagai pengganti Rasulullah. Sementara kan Sunni tidak begitu karena tidak memandang teks Al-Quran, dari hadis Nabi juga tidak ada wasiat atau penunjukan langsung dari Rasul kepada Sayyidina Ali kan begitu. Nah dari situlah kemudian karena dalam politik dalam konsep Ahlus Sunnah ini kan dia bagian dari furu akidah, bukan dari usul akidah. Nah itu makanya ada istilah siasah syariah. Tapi bagi kalangan Syiah apapun jenisnya Syiah ini ya dia adalah bagian dari akidah, dari rukun iman dan rukun Islam. Nah itu jadi sulitnya itu begitu dari sana. Dan ketika saya petakan itu ya, hubungan Sunni Syiah mulai dari adanya takrib tahun 47 ya, kemudian ada konflik setelah pecah perang revolusi Iran 1979, kemudian perang Teluk 1 tahun tahun 91 ya. Kemudian setelah itu turunannya sampai Arab Spring. Nah, itu kan konflik tuh Sunni dengan Syiah. Ya. Memang ada secara akidah memang iya ada pengaruhnya, tapi itu kecil lah. Tapi yang lebih besar itu kan pengaruh politik, gitu ya. Nah kemudian kita sedang menghadapi sekarang situasi sekarang ini, bagaimana ini pengalaman takrib pendekatan akidah itu sudah gagal kan? Sudah dicoba ribuan tahun nggak mungkin ketemu, nggak bisa. Kemudian mau konflik terus kita mau apa? Mau habis-habisan, mau zero sum game, ya. Mau semuanya ini kita bakar habis. Jadi Sunni habis, Syiah juga habis. Yang menang siapa dong? Yang menang sana lagi. Enak ya mereka lah yang enak kan. Yang akan menguasai Baitul Maqdis kan. Ini tidak realistis. Ya, makanya pilihan kita adalah sekarang saya menawarkan ta'ayus. Ya kita toleransi, koeksistensi aja. Kita mengakui ada perbedaan akidah. Ya toh? Tapi bukan berarti itu menutup kita kerjasama. Sepakat atau nggak sepakat? Sepakat atau tidak sepakat. Tapi untuk menghadapi musuh bersama, sepakat. Ya kita harus sepakat. Gitu. Makanya Hamas kan mencontohkan selama pengalaman mereka sejak di blokade 2007 sampai kemarin Taufanul Aqsa berakhir 2025, itu kan mereka bisa bekerja sama dengan Syiah tanpa harus menggadaikan, mengorbankan akidahnya. Karena Ahlus Sunnahnya nggak membantu. Ya karena rezim-rezim Sunninya tidak membantu, takut sama Amerika. Nah, kepentingannya kan di situ. Nah, daripada gua digebuk Amerika, mendingan ya begitu dah. Kira-kira ya dalam pikirannya pemerintahan kerajaan-kerajaan monarki Arab atau negara-negara Arab secara umum gitu ya. Nah, jadi pengalaman Hamas itu sudah menunjukkan bahwa kekuatan Sunni yang revolusioner ini bisa bekerja sama dengan Syiah dalam hal-hal strategis, taktis, ya, tanpa mengorbankan akidah. Nah, ini harus kita jadikan pelajaran penting, gitu. Jadi seperti dulu juga Irak, ya, perjuangan untuk merdeka dari penjajahan Inggris, Lebanon dari penjajahan Prancis, Syria dari penjajahan Prancis, kemudian Iran, ya, waktu mau revolusi kepada kekuasaan Pahlavi, itu kan Sunni Syiah di sana bisa bersatu, maksudnya bersatu bukan dalam akidah gitu loh. Ini tolong kalimat kesamaan kepentingan. Kalimat bersatu ini jangan diartikan secara hitam putih. Bersatu itu bukan dalam akidah. Contoh kita berbangsa bernegara kan harus bersatu dengan non-muslim. Nah, bersatunya itu apa? Dalam muamalah. Kita sebagai sesama warga negara, warga bangsa melawan penjajahan. Iya toh? Mungkin kan pahlawan nasional di Indonesia bukan ada yang nggak cuma yang muslim aja. Muslim ada yang lain kan? Nah, itu yang namanya persatuan kita sebagai warga negara di Indonesia ini melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan penjajahan. Nah, sama kasusnya dengan di Palestina. Ya, dengan siapapun kita terima bantuan dari orang. Kita bisa bekerja sama. Dalam pengertian dalam tanda petik mau dibahasakan apa kayak bersatu, oke. Mau dengan ateis, misalnya Cina, Korea Utara, Rusia bantu kita terima dong.
Masa kita nggak terima sementara kita lagi terjepit? Ya. Gitu. Jadi ini persoalan pilihan politik, istihad politik. Nah, pada saat mereka sedang sangat membutuhkan bantuan, lalu kemudian kita melontarkan fitnah begitu kan keji banget. Tapi gitu. tidak membantu maksudnya? Nggak membantu malah fitnah? Nggak, itu double lagi. Mestinya kan ada wujubun nusrah. Kewajiban kita wa inistansarukum fiddin fa'alaikumun nasru. Ketika orang yang lemah, ya mustadafin itu meminta pertolongan kita umat Islam, kita harusnya tolong. Udah nggak nolongin, itu satu kesalahan, dosa. Kemudian memfitnah lagi, berarti kan double dosanya. Malah saya pikir kalau jadi seorang muslim, mau itu yang dizolimin adalah non-muslim sekalipun itu negara, kita bantu bela itu. Kita bantu. Misalnya Gaza atau Palestina itu non-muslim, sekiranya kita bela non-muslim itu. kita bela. Iya, siapapun itu. Ya, inilah akidah Islam itu mengajarkan begitu, objektif. Nah, kembali ke judul kita sekarang, kembali ke laptop. Bagaimana nih Pak Ustadz kita menghadapi hegemoni Amerika, Israel dengan Iran? Nah, sekarang kita ukur dulu secara timbangan maslahat madorotnya, lebih besar mana madorotnya Amerika dengan Iran? Kalaupun Iran itu kita anggap sebagai musuh bagi sebagian teman-teman kita, ya lebih besar Israel dong. Ya, dia mencaplok tanah Palestina, dia membuat mengungsi jutaan orang, ya, dan dia jelas-jelas kafir ya dalam pengertian akidah Islam kan, ya toh, laqad kafaral ladzina qalu yang menyatakan Uzair apa segala macam itu kan, itu dalam akidah Islam kan Yahudi kan dianggap kafir juga, sama dengan Nasrani, gitu ya. Jadi ini kafir yang benar-benar kafir, ya toh. Kalau Syiah ini kan dia masih ada irisannya dengan Islam. Masih menyembah Allah lah ya. Tauhidnya kepada Allah, nyembah Allah, kiblatnya ke Mekah. Walaupun dalam masalah akidahnya, rinciannya itu ya ada jauh perbedaan gitu ya, tentang keimaman, kemaksuman imam, tentang Al-Qur'an, tentang macam-macam. Nah, jadi kita harus mengukur ini, menakar, nggak bisa hitam putih. Sama seperti ketika turun ayat surat Ar-Rum. Saya kembali ke tulisan saya yang terakhir. Surat Ar-Rum itu kan sedang terjadi dua raksasa ini berantem, ya, nggak pernah akur dan saling mereka ingin menjadi penguasa tunggal dunia, gitu kan? Kan nggak boleh ada matahari kembar kan? Ya toh? Peradaban Persia itu dulu dinasti Sasan namanya, Sasanid, Romawi, Bizantium Timur, ya. Nah di zaman Nabi kan Kaisar Bizantium itu yang hidup itu kan namanya Kaisar Heraklius. Bukan Hercules ya, Kaisar Heraklius. Cuma ditulis dalam bahasa Arabnya agak mirip. Hirokla dengan Herkal. Nah, itu Heraklius ya. Nah, di dinasti Sasanid ini itu namanya Kaisar siapa saya lupa namanya gitu ya. Itu hidup zaman Rasulullah. Ini mereka kan bertempur. Nah, terjadilah pertempuran pada saat sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pertempuran itu kurang lebih terjadi 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Artinya setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Nggak lama setelah Isra Mi'raj, terjadi pertempuran pasukan Romawi dengan Persia itu di wilayah Laut Mati. Laut Mati ini tahu kan? Yordania. Itu kan dia kan rendah, kita dari atas rendah turun ke bawah gitu kan. Maka disebut dengan fi adnal ardi. Jadi dataran permukaan bumi yang paling rendah. Nah, disitulah Persia mengalahkan Romawi, dan bahkan negara-negara satelit Romawi yang tunduk kepada Romawi itu sudah dicaplok semua oleh kekuasaan Persia. Jadi tentara Romawi ini mundur. Negeri Syam itu sudah dikuasai oleh hampir dikuasai oleh Persia, bahkan sampai ke Asia Kecil. Itu pasukan Romawi itu dipukul mundur. Nah, tapi Al-Qur'an coba lihat. Ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kekalahan Romawi itu, ya, Allah menghendaki Romawi ini akan bangkit dan menang lagi. Ya. Nah, ketika Romawi itu menang kembali bangkit, justru apa? Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Orang-orang beriman, pengikutnya Rasulullah bergembira. Nabi juga bergembira. Nah, pertanyaannya, apakah bergembiranya orang beriman itu setuju kepada akidahnya Romawi? Bukan. Romawi kan Nasrani. Secara akidah diametral berbeda. Dia meyakini Trinitas. Jauh banget dengan Islam kan, akidah tauhid gitu.
Nah, jadi tapi tidak menutup kemungkinan orang beriman itu berpihak mendukung secara emosional, walaupun nggak mendukung, kita nggak bantu Romawi secara militer, ya kan? Cuma mendukung secara emosional, kita senang. Kenapa? Sebab kalau Romawi kalah terus dan tidak bangkit, ini akan menjadi penguasa tunggal dunia, menjadi hegemoni tunggal adalah Persia. Dan itu bahaya bagi peradaban Islam yang baru tumbuh dan lahir. Kenapa? Karena Persia sudah menguasai wilayah Yaman. Nah, kemudian Persia setelah itu kalau mengalahkan Romawi, dia menguasai wilayah negeri Syam. Habislah dijepit ini peradaban Islam. Nggak akan berkembang dan di masa Khulafaur Rasyidin berat untuk melakukan ekspansi. Maka Allah, coba canggihnya ini ya, takdirnya, desainnya, itu membuat Romawi ini bisa bangkit dan mengalahkan Persia dalam perang pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi sampai berapa lama tuh? 7 tahun. Persis seperti digambarkan dalam ayat, fi bid'i sinin. Jadi peralihan dari tadi statusnya kalah dengan kemudian menang itu hanya dalam beberapa tahun, yang kata dalam angka bilangan bahasa Arab, redaksi bid'ah sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Itu disebut bid'ah. Maka diambil garis tengahnya itu 7 tahun. Dan persis tadi 7 tahun. Apaan? Itu kan tadi tahun kelima kan? Iya. Dan Rasulullah baru hadir tahun ke-6. Hadir kemana? Baru ke Madinah. Kan udah hijrah. Hijrahnya sudah 5 tahun. Perang yang pertama waktu Romawi kalah itu 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Oh, apaan? Saya keliru tadi, antum bilangnya 5-nya tuh hijriah apa Masehi ya? Hijriah. Hijriah ya. Oh, saya pikir 5 Masehi belum ada Rasulullah ya. Belum ada ya. Oke. Ketukar. Dehidrasi lagi puasa. Iya. Oh, hijriah ini maksudnya 5 hijriah. Berarti 11 Masehi. Bukan abad 5 Masehi, bukan. Berarti 11 Masehi ya. Masehinya itu abad 6 tambah 5 berarti. Abad ke-6. Ya. Sudah masuk abad ke-7 sih sebenarnya, 7 awal. Karena Nabi hijrah itu kan 613 ya. 613 berarti tambah 5. Ya, 613 ya. Ditambah 5 tahun berarti abad ke-11. Ya, abad ke Hijriah. Masih. Abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Oh. Nah, kenapa begitu? Jadi Romawi ini menang, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan. Ya, dan mereka akhirnya saling melemahkan. Ya. Persia yang tadinya udah menang, kemudian kalah, kan dia makin lemah. Romawi yang tadinya kalah, lalu kemudian bisa bangkit dan menang, akhirnya kenapa? Dia juga lemah. Ya, karena terkuras sumber dayanya. Ya kan? Terkuras ekonominya, kemudian kondisi sosial, politik, ekonomi negara itu jadi apa? Jadi lemah. Karena menghadapi perang terus berkecamuk antara dua kekuatan ini, akhirnya apa? Dari situlah ada celah lahir peradaban baru Islam ini. Setelah ketika mereka mengalami kelelahan di masa Khulafaur Rasyidin, serangan kilat pasukannya siapa? Khalid bin Walid. Ya, di masa Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab langsung kan mengalahkan Romawi di negeri Syam. Kemudian masuk ke Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan kekaisaran Persia. Coba, dua kekuatan besar dunia waktu itu sudah saling melemahkan, kemudian Islam dengan secepat kilat bisa mengambil itu semua. Mengambil momentum berarti. Momentum melemahkan. Nah, kalau kita tarik ke kondisi sekarang, saya tidak mengatakan dua pihak ini sama-sama mewarisi, yang satu Iran mewarisi Persia, satu Amerika mewarisi Romawi. Jangan lihat itu dulu. Enggak ya. Ya, kita lihatnya bagaimana. Ketika Al-Quran mengajarkan kita menilai sesuatu dalam realitas politik itu tidak boleh sempit. Ya, tidak boleh hitam putih. Tapi menilai peristiwa politik, realitas politik dunia itu dengan apa? Dengan kita bertanya apa dampaknya. Ya, kalau satu pihak ini menang bagi masa depan umat Islam, terutama masalah Palestina. Coba, Mas Ari, bisa nggak mengandaikan seandainya nih Amerika Israel betul-betul menang dan menghancurkan Iran habis, apa yang terjadi?